Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Selamat siang. Hari ini Selasa tanggal 24 leng ya? 24 atau 25? 24? 26 ya? Tanggal 26 bulan April tahun 2022. Nah, ini ada beberapa peralatan ya, tapi nanti saya jelaskan. Sebelumnya mudah-mudahan di siang hari ini teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan puasanya lancar tentunya, yang berpuasa dan yang berkegiatan lainnya mudah-mudahan urusannya semua dilancarkan. Oke. Nah, sering saya bilang selain di YouTube ini saya juga ada akun TikTok ya, yang mana TikTok itu untuk hal-hal kecil atau hal-hal yang bisa saya share secara singkat. Di situ saya singkat, tetap hubungannya dengan kapal, cuma sesekali juga saya bahas masalah politik, masalah artis ya, kayak kemarin tonton sendiri lah ya, saya tidak usah cerita di sini. Nah, berhubungan dengan video TikTok saya kemarin, ada satu komentar yang cukup menarik, yaitu awalnya saya tampilkan ya komentarnya di layar juga di sebelah mana ini, sebelah sini lah ya, sebelahnya teman-teman bisa baca itu. Waktu itu saya ada bikin video mengenai Sin Kostan yang rame di TikTok itu ya. Jadi saya waktu itu ada ngitung rumus, saya pakai rumus yang tidak pada umumnya. Jadi harusnya pakai sin, saya pakai tan, di situ saya jelaskan. Dan ada komentar dari SSN ya 2022. Komentarnya menarik, tidak usah dihitung matematika, yang penting kapal bisa berlayar, gitu ya. Tidak usah dihitung matematika, yang penting kapal bisa berlayar. Kemudian ada Mas Masakin Uri yang menjawab, kapal berlayar juga dihitung, ada teori fisikanya, hitungan matematikanya, gak mungkin besi segede itu bisa ngapung kalau gak ada hitungannya gitu. Kemudian dijawab lagi sama Mas SSN 2022 itu, drum besi kalau bocor tenggelam, intinya jangan bocor. Nah, di sini saya tertarik, saya ingin menjelaskan ke teman-teman sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman baik yang di TikTok maupun yang di YouTube ya, yang suka menanya, Pak, kapal segitu gede kok bisa ngapung gitu. Nah, itu nanti saya jelaskan di sini. Saya tertarik dengan kalimat drum besi kalau bocor tenggelam, intinya jangan bocor. Jadi seolah-olah kapal itu dia bisa ngapung itu karena tidak bocor itu tadi, meskipun hitungannya tidak sesuai atau beratnya dengan konstruksinya semua tidak sesuai, yang penting tidak bocor, maka dia tidak akan tenggelam. Di video kali ini saya akan tunjukkan sekaligus mungkin buat teman-teman nanti itu memahami kenapa kapal itu bisa ngapung. Dan juga akan saya tunjukkan hal-hal yang untuk menyanggah pendapat ini ya, karena ini sepertinya itu bahasanya itu meremehkan ya, meremehkan. Jadi kapal itu tidak usah dihitung, yang penting tidak bocor aja pasti tenggelam dia. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai desainer, teman-teman sebagai engineer kapal itu juga mungkin akan sedikit terusik dengan kalimat ini ya, karena ya itu tadi, dianggap kita melakukan perhitungan, melakukan analisa, membuat model itu tidak ada gunanya gitu. Seolah-olah kapal itu ngapung karena alasan itu tadi aja, karena tidak bocor. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan, saya ada beberapa benda ya, Nah, ini saya asumsikan sebagai kapal juga, dan ini kebetulan ada kotak juga sebagai kapal, 2 biji ini juga. Nah, seperti itu ya. Nah, apa sih nanti yang akan saya tunjukkan ke teman-teman dari kalimat tadi ya, yang penting kapal tidak bocor. Nah, itu yang pertama. Kalau kapal dihitung sesuai dengan aturannya ya, misalnya sebelum kita masuk ke situ saya ingin memperjelas dulu definisi kapal ngapung ya. Kenapa kapal ngapung itu ke teman-teman? Kenapa kapal itu bisa ngapung? Karena berat jenis ya, massa jenis ya. Massa jenis si kapal ini lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, gimana cara ngitung massa jenis sudah pernah saya tunjukkan di video berikutnya, yaitu berat kapal dibagi dengan volume kapal itu sendiri dikalikan dengan density air di mana kapal itu mau berlayar. Misalnya di air tawar ya dikalikan 1, kalau di air laut ya dikalikan 1,025. Jadi sekali lagi, kapal bisa ngapung karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air ya. Massa jenis air kita ambil contoh saja 1, air tawar. Nah, maka kapal tidak boleh memiliki massa jenis lebih dari 1 atau mendekati 1. Dia harus di bawah 1 sehingga kapal itu bisa ngapung. Seperti itu Mas ya. Nah, ini ada contoh, misalnya ini kapal ini
ukurannya sama dengan ini, dengan satunya ini. Tapi kapal ini saya buat massa jenisnya, dua benda ini ya saya buat massa jenisnya, yang satu ini lebih gede daripada air, yang satunya ini lebih kecil daripada air. Nanti kita akan buktikan, dan ini sama-sama tidak bocor ya, sama-sama tidak bocor. Jadi ini kalau kita anggap sebagai sebuah kapal yang normal yang dihitung dengan perhitungan yang sesuai dengan kaidah perhitungan kapal, maka ketika kita celupkan di atas air ini, saya ada contoh ini ya, misalnya ada lautan lah ya, kita buat satu tempat di sini kita anggap sebagai wadah atau airnya gitu. Nah, ini kapal yang dihitung sesuai dengan ketentuan, maka dia akan mengapung. Ya, dia akan mengapung karena berat jenis atau massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air, ya. Bagaimana menghitung massa jenis? Saya ulang lagi, yaitu berat kapal, ya, berat kapal dibagi dengan volume kapal itu tadi. Volume kapal. Ya, volume kapal itu tadi. Berat kapal dibagi dengan volume kapal. Seperti itu, ya. Jadi ini kalau dia sesuai, ya. Dia tidak bocor juga ya, tidak bocor, semuanya tidak bocor. Bahkan kalau saya isi air ya, saya isi air, nah dia tidak ada yang tumpah, artinya tidak bocor. Oke. Perhitungan pendapatnya tadi sesuai. Yang penting tidak bocor, kapal akan mengapung. Nah, ini. Karena ini perhitungannya benar dan juga tidak bocor. Oke, yang satu. Kemudian ada satu lagi, ini kapal kalau tidak dihitung dengan benar, meskipun dia tidak ada yang bocor, saya coba isi air ya, kapal ini saya isi air, nah sama sekali tidak ada yang bocor, ya, sama sekali tidak ada yang bocor, ya, berarti kan tidak ada yang netes, berarti kan tidak bocor. Nah, saya buang airnya ya, nah, kemudian karena perhitungan kapal ini salah, density-nya lebih gede daripada density air, maka ketika kapal ini diluncurkan ke sungai, dia akan langsung tenggelam. Ya, meskipun tadi kapal itu tidak bocor. Jadi statement yang pertama tadi salah ya. Kapal yang penting tidak bocor, dia ngapung. Ini tidak bocor dan dia tenggelam. Oke ya. Kita ulang lagi, saya buang lagi airnya sampai habis. Kemudian saya letakkan lagi di sini. Kapal ini tidak bocor ya, tidak bocor, tapi dia tenggelam. Ya, dia tenggelam. Kelihatan enggak sih tenggelamnya dari sana? Harusnya kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan lah. Intinya kapal ini tenggelam meskipun dia tidak bocor, ya. Nah, lalu ada satu contoh lagi, sampel. Saya buat dia bocor, ya. Saya buat dia bocor, tapi dia tetap ngapung kalau hitungannya benar. Sama dengan kapal, kalau kapal itu meskipun ada lubang-lubang di bawahnya, artinya ada dibuka lubang-lubang, dibocorkan lah istilahnya ya, bahasa kasarnya, dan kemudian dia dihitung dengan benar sesuai dengan perhitungan kapal, maka dia akan tetap ngapung. Saya buktikan bahwa contoh kapal ini adalah bocor ya. Nah itu ya, bocor ya, kapalnya bocor ya. Nah itu. Nah, tapi ketika kapal ini bocor dan perhitungannya sudah sesuai dengan perhitungan kapal, maka ketika saya letakkan atau kapal itu diluncurkan, dia tidak akan tenggelam, dia ngapung. Ya, mohon maaf, nanti saya tampilkan videonya di sini sambil saya rekam ya, supaya kalian tahu bahwa kapal itu bocor tapi dia tetap mengapung. Nah ini, dia bocor tapi dia tetap mengapung kalau perhitungannya benar, itu ya. Oke. Nah, jadi kesimpulan ini tadi, drum besi kalau bocor tenggelam. Intinya jangan bocor. Drum besi yang bocor bisa tidak tenggelam kalau kita hitung, kita analisa, kita sesuaikan dengan ketentuan ilmu perkapalan. Seperti itu Mas ya. Jadi di video kali ini mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah bisa memahami kenapa kapal itu ngapung. Besi seberat itu dan kapal ukuran sebesar itu tentunya beribu-ribu ton beratnya tapi bisa ngapung. Beribu-ribu ton kalau dibandingkan dengan areanya itu nanti ketemunya density kurang dari density air. Makanya kapalnya mengapung. Oke ya. Jadi untuk teman SSN yang menjawab ini ya mohon dimaklumi ya, karena mungkin beliau tidak tahu masalah kapal, makanya komentarnya ya ngasal seperti itu. Oke ya. Oke, itu saja analisa kita kali ini dan mudah-mudahan membantu teman-teman untuk memahami apa itu kapal dan kenapa kapal segede itu bisa ngapung. Secara praktek mungkin ada, secara di beberapa literatur mungkin hanya dijelaskan bahwa kapal ngapung karena ini, tapi kita sudah buktikan.
Dengan ukuran yang sama ketika dia density-nya lebih gede daripada density air, maka dia tenggelam. Bahkan ketika kapal itu bocor tapi dia dihitung sesuai kaedah perkapalan atau disesuaikan dengan kondisi kapal itu seharusnya, maka dia akan tetap mengapung. Karena ada satu contoh perhitungan ini ya, damage stability, yaitu perhitungan di mana kapal diasumsikan dia bocor di beberapa kompartemen tapi kapal itu masih bisa mengapung, dan itu hubungannya dengan floodable length ya, diagram kebocoran. Ketika kompartemen satu dan yang lainnya tadi itu ada yang bocor, maka diusahakan kapal itu tetap mengapung ya. Jadi itu alasan atau kira-kira gambarannya kenapa kapal seberat itu dan menggunakan besi segede itu dia bisa ngapung. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sejauh ini, dan mudah-mudahan sekali lagi teman-teman sehat semuanya dan puasanya lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan, Leng. Capek aku ngomong, Leng.